Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferry Nurdiansyah, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kediri. Kali ini kita akan membahas koneksi antar materi modul 2. Modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pemahaman yang diperoleh dari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang pertama, sebagai seorang guru, selama ini saya sering berada dalam situasi dilema etika maupun bujukan moral. Dan saya pun membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai yang saya yakini dan juga berdasarkan peraturan yang berlaku. Nah, setelah mempelajari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan, saya menyadari bahwa pengambilan keputusan merupakan tugas yang paling berat yang diemban sebagai pemimpin pembelajaran. Karena keputusan yang dibuat sebagai pemimpin pembelajaran akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap institusi atau kepada siswa itu sendiri. Nah, yang ketiga, saya juga menyadari perlunya pengetahuan dasar dalam pengambilan keputusan yang beretika, prinsip-prinsip pengambilan keputusan, nilai-nilai atau paradigma berpikir, maupun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, sehingga menghasilkan keputusan yang bertanggung jawab dan berpihak pada murid. Saya sangat bersyukur karena dalam modul 3.1 ini, saya bisa memahami tentang keputusan yang tepat. Jadi, saya lebih percaya diri. Semoga bisa menerapkannya nanti. Nah, pandangan Ki Hajar Dewantara terhadap filosofi Pratap Triloka sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil. Yang pertama, ing ngarsa sung tulado, artinya di depan menjadi teladan. Dalam pengambilan keputusan, seyogyanya seorang guru harus menerapkan prinsip dan paradigma pengambilan keputusan yang tepat. Kemudian ing madya mangun karso, artinya di tengah membangun. Hal ini seyogyanya keputusan seorang pemimpin pembelajaran harus bisa memberikan bagi murid untuk belajar dan mengembangkan potensi dirinya. Serta yang terakhir, Tut Wuri Handayani, yang artinya di belakang memberi dukungan dalam penerapannya sebagai seorang pemimpin. Pengaruh nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita terhadap prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Yang pertama, nilai-nilai yang dimiliki seseorang akan pikiran seseorang dalam suatu keputusan. Nilai-nilai dalam diri akan menentukan cara pandang terhadap situasi atau masalah. Prinsip kita dalam memutuskan sesuatu. Sebagai seorang pembelajaran, guru berpegang teguh pada nilai keberpihakan pada murid. Nilai-nilai dasar pengambilan keputusan tersebut akan menjadi landasan yang memperkuat dan juga cara pandang terhadap masalah. Nah, berikutnya kaitan pengambilan keputusan dengan kegiatan coaching atau bimbingan. Coaching meliputi proses penjabaran masalah yang akan diambil keputusannya, di mana coach menguraikan masalahnya dengan membantu terbuka dengan juga pertanyaan reflektif. Coach juga menganalisis dan mengumpulkan informasi dan fakta untuk menentukan akar masalahnya. Dan coach untuk menemukan atau membuat daftar dari beragam pilihan-pilihan solusi atas masalahnya. Kegiatan terbimbing pada materi pembelajaran sangat membantu sekali dalam mengarahkan guru pada pengambilan keputusan yang tepat dan guru sebagai coach dapat menganalisis keputusan yang telah diambil. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Nilai-nilai yang dimiliki seseorang bisa berupa nilai kejujuran, loyalitas, kepedulian terhadap orang lain, ataupun lainnya. Nilai yang ada tersebut akan menentukan prinsip dalam pengambilan keputusan. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, dalam membuat keputusan sering menggunakan lebih dari satu pertimbangan, tentu berdasarkan nilai-nilai etika yang dipahami dan dianutnya. Dilema etika adalah situasi di mana terjadi perang batin karena situasi yang sama maupun berbeda yang saling bertentangan. Etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, sehingga keputusan diambil mencerminkan nilai-nilai yang dianut atau dijunjung tinggi. Untuk itu, dalam memutuskan kasus dilema etika, maka guru harus memegang teguh 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan agar memudahnya. 4 paradigma berpikir yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasih sayang, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip berpikirnya, berpikir berbasis akhir, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusannya yaitu
Yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan, kemudian menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, yang terdiri dari uji hukum, uji regulasi, uji intuisi, uji panutan atau idola. Kemudian langkah kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Langkah keenam, menilai prinsip mana yang dipakai. 7. Investigasi of trilemma atau yang tidak terduga. Langkah 8, buat keputusan. Yang ke-9 atau terakhir, tinjau lagi keputusan, lalu refleksikan. Dampak pengambilan keputusan yang tepat pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, dan aman, serta nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat akan memiliki konsekuensi positif terhadap institusi atau lembaga di tempat kita berada. Sehingga dalam membuat keputusan kita harus memikirkan konsekuensi yang efektif dari keputusan kita dan terlebih dahulu memikirkan keputusan kita menggunakan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang tepat. Karena jika keputusan kita tepat, maka akan terwujud lingkungan yang positif, juga kondusif, serta aman dan nyaman. Lalu, kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini. Hal yang terjadi di lingkungan adalah perbedaan cara pandang dan kepentingan dari orang-orang yang berada dalam masalah dan sulitnya mengubah pola pikir atau cara berpikir orang lain dalam memandang dilema etika. Kemudian, nilai dan budaya masyarakat. Kesulitannya adalah bagaimana mengakomodasi nilai budaya dalam keputusan yang diambil sehingga bisa menghasilkan keputusan yang tepat tentunya. Kemudian, paradigma berpikir orang yang berbeda dan begitu juga dengan skala prioritas sehingga sulit bagi kita juga dalam mengambil keputusan yang bisa diterima dan diterima semua orang. Berikutnya, pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita. Keputusan yang kita ambil sebagai pemimpin pembelajaran tentunya harus memerdekakan murid-murid kita atau berpihak pada murid. Keputusan seorang guru dalam proses pembelajaran dilakukan dengan cara memberikan tuntunan yang bisa mengarahkan siswa pada pengembangan potensi, kebebasan berpendapat, dan kebebasan mengekspresikan diri dalam proses pembelajaran sehingga mereka mendapatkan kebebasan belajarnya. Hal ini senada dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Lalu, pengaruh berikutnya adalah pengambilan keputusan seorang pemimpin pembelajaran bagi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Kita sudah mengetahui bahwa salah satu tugas terberat sebagai seorang pemimpin pembelajaran adalah mengambil keputusan yang tepat. Terus kemudian saya melihat kasus dilema etika yang disajikan pada eksplorasi konsep modul 3.1, di mana seorang siswa bertanya hanya untuk lulus pada mata pelajaran yang tidak mengerti. Sebuah dilema bukan? Kemudian, di mana dalam situasi dilema etika, di mana kita harus membuat keputusan, maka 4 paradigma pengambilan keputusan menjadi hal utama yang harus dipegang, di mana sebagai makhluk sosial yang hidup dengan nilai dan peraturan yang berlaku, maka kadang-kadang merupakan tindakan yang benar. Nah, pada yang terakhir, kesimpulan dan keterkaitannya materi modul 3.1 dengan modul-modul sebelumnya. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, guru harus mampu menerapkan prinsip pratap triloka dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, dan tutwuri handayani. Hal ini senada dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Seorang guru harus menuntun segala kodrat yang melekat pada anak. Kemudian dalam membuat keputusan dibutuhkan juga menghargai visi misi sekolah, budaya, dan nilai sebagai pengambilan keputusan di sekolah. Guru juga harus mandiri belajar dengan mengarahkan murid pada proses pembelajaran dan pengembangan potensi siswa. Nah, berikutnya kompetensi sosial emosional yang matang dari seorang guru akan mendukungnya dalam pengambilan keputusan yang tepat. Nah, sudah jelas bukan bahwa sangat terkait dengan materi-materi sebelumnya. Berikutnya kesimpulan dari materi modul dan keterkaitannya materi modul 3.1 dengan modul-modul sebelumnya. Selain yang tadi, dalam pengambilan keputusan, guru harus menerapkan prinsip atau dasar pengambilan keputusan yang tepat, yaitu menggunakan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Untuk itu, saya harus berlatih menerapkan kemampuan pengambilan keputusan ini menggunakan hal tersebut, supaya yang saya lakukan sebagai aksi nyata yang harus saya lakukan dalam pembelajaran di kelas maupun di sekolah
yang saya buat dalam rencana program. Nah, bagaimana? Menarik bukan materi modul 3.1 ini? Saya kira hal ini sangat penting sebagai bekal kita nanti untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang bijak dalam mengatasi segala persoalan. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan Indonesia.